Kristen mau ngambil dari Judaism atau apa gitu ya, yang pasti itu sudah menjadi bendelan di dalam Bible kalian. Tapi kenapa di dalam bendelan Bible kalian ini dari perjanjian lama saya kok tidak menemukan ajaran para nabi yang memperkenalkan Tuhan dalam rupa manusia. Apalagi ya, tidak ada nabi yang saya lihat itu nabi menyembah manusia yang bernama Yesus. Ini sebenarnya kalian ini ajaran siapa? Karena ajaran para nabi ini saya tidak pernah melihat mereka menyembah manusia yang namanya Yesus. Begini Bu, itu kan kehadiran Yesus itu di dunia itu kan perjanjian baru. Nah, Kalau Yesus di itu perjanjian lama, kalau dia di perjanjian lama itu Izin pamit Tuhan dulu itu ya. masih berfirman. oh ya Bang Evan. Iya, dia hanya suara. Izin pamit dulu. Lanjut. Dia hanya Iya suara Bang Evan. dan tidak akan bisa menunjukkan wujud aslinya sampai Sebentar. Dia hanya suara itu maksudnya dia siapa? Dia Yesus atau dia siapa? Atau berbeda Tuhan? Tuhan para Iya, nabi di perjanjian lama berbeda dengan Tuhan yang kalian sembah? bukan. Begini dia. Di situ kan dia, bentar ya. Iya Bang, noise juga itu Bang. Noise. Mungkin Bro admin mau masuk dulu atau kebenaran atau siapa? Ini Osam ini siapa? Kristen atau Islam? Osama bin Siang Ibu, Kristen Ibu. Kristen. Oke, ini si Jeheskiel noise kayaknya dia lagi ngebenerin dulu lokasinya. Oke, iya. Udah. Ada mobil tadi lewat. Begini Bu, tapi kita nggak salah lah diskusi ya. Saya hanya menerangkan yang saya tahu. Ya kalaupun salah, kita bisa saling memperbaiki, tapi tidak dipaksakan untuk menerima, kan itu kan? Gimana? Kalau istilah Tuhan itu pada zaman perjanjian lama, dia itu hanya sebatas firman dan tidak akan bisa menunjukkan wujud aslinya. Sama kepada Musa, dia hanya mendengar suara, dan suara itu pun kalau dikeluarkan itu mereka harus menutup kuping karena suara itu ibarat apa anda bilangnya, tidak sama dengan suara-suara yang lain, beda dari yang lain. Itu dia kalau membahas masalah Tuhan. Nah, kalau Yesus yang saya tahu ya, maaf, jangan ada antara kita yang salah menyalahkan. Yang saya tahu, ya kalaupun salah diperbaiki, jangan kita menyalahkan orang lain, memaksakan kehendak. Kalau Yesus itu kan udah ada perjanjiannya bahwa akan ada anak manusia yang akan datang ke dunia. Itu Yesus itu manusia, iya manusia. Yesus manusia. Tetapi kenapa kami Bang, umat dipercepat, Bang, Kristen poinnya, Bang. mengatakan itu Tuhan? Karena kembali ke awal, kalau di Alkitab, Allah itu adalah firman. Iya kan? Iya enggak? Nggak usah pakai Bang. Allah lagi Bang. Bang, nggak usah pakai Allah lagi, nggak usah pakai Alkitab lagi. Terus poinnya ini Bang, yang nyambung Bang. Karena tadi saya tanya, intinya ini Tuhan kalian di perjanjian lama, yang diperkenalkan para nabi di perjanjian lama, sama atau berbeda dengan Tuhan yang kalian sembah? Sama. Berarti maksudnya nabi-nabi di perjanjian lama menyembah Yesus? Loh, kan tadi saya bilang Yesus itu manusia. Iya, saya tahu dia manusia Bang. Yang saya tanya, kamu nyembah Yesus gak? Kamu nyembah Yesus kan? Iya, menyembah Yesus. Nah, Kenapa? sebutkan salah satu nabi di perjanjian lama yang menyembah manusia bernama Yesus. Ada nggak? Alasannya dulu bilang. Kok alasan? Ada apa enggak? Kok alasan? Gimana sih? Enggak, alasannya kami bilang Yesus itu Tuhan, alasannya ada loh. Saya nggak nanya kenapa, ada apa enggak? Saya nggak nanya kenapa. Saya nanya ada apa enggak, gitu loh Bang. Apanya? Ada enggak? Loh, kok apanya? Ada enggak satu aja nabi di perjanjian lama? Harga berapa? Harga berapa Bang? Apa lagi di harga berapa ini banget nih? Loh, ya daripada ditanya kenapa, daripada ditanya ada atau enggak nyambung, mending saya tanya harga berapa. Iya.
Bentar dulu ya, Apa bentar ini? ya. Bentar dulu ya. Nah, iya. Hitung dulu lah, Bang. Totalnya berapa ya? Dihitung dulu totalnya. Akhirnya aku sambil kerja ini, sambil kerja nanti apa kan? Lanjutkan lah dulu, lanjutkan. Apanya yang Oh iya, lanjutkan? iya. Iya, Oh, iya, lagi bentar ya. dia lagi kerja biar nggak apa gitu kan, supaya apa ya kan? Oh enggak, lagi kerja ini. Oke bang, bentar lagi bang. Ada-ada aja ini dia. Habis nanya agama para nabi, saya jelaskan semua, ditanya balik kok bisa nggak nyambung gitu ya? Habis makan apa sih kok nggak nyambung gitu? Gimana, Dek? Ya ini kok. Natalia, Iya. boleh buset. bertanya ibu? Wih, ibu kali, Bang. Oh, ibu. Oke, ibu. Oke, Oh, Pak. kakak. Bertanya, bentar, Nah. Pak. Sebelum Anda bertanya, Anda tadi nyimak diskusi kan? Baru naik mbak. Bu. Loh, udah dari tadi loh kamu nongol di situ, aku tanyain agamamu apa, kok baru naik. Gimana sih? Ya tapi tadi kan di pertengahan. Tuh, si Bapak kabur tuh. Si Bapak kabur. Ya, monitor ini Yokem ini Kristen apa Islam? Yokem? Halo, Iya, Selamat halo. Yokem ini Kristen apa Islam? Kristen. Sorry, lagi batuk. Oke, jadi gimana ini pembahasan tentang agama para nabi? Tuhan yang disembah nabi di perjanjian lama ada nggak menyembah manusia namanya Yesus? Bagaimana? Tuhan yang disembah oleh para nabi di perjanjian lama ada nggak? Satu nabi aja yang menyembah manusia bernama Yesus. Jaringannya tidak jelas ini jaringan. Jaringan tidak jelas. Ya udah diam aja dulu kalau jaringan nggak jelas. Osama nyimak ya. Ada nggak Tuhan para nabi yang diperkenalkan nabi perjanjian lama? Namanya Yesus, ada nggak? Satu nabi aja yang nyembah manusia namanya Yesus. Maaf mbak, saya kan tadi pas masuk di pertengahan, jadi saya hanya ingin bertanya aja tadi naiknya. Oh, berarti nggak tahu ya? Bilang aja nggak tahu gitu atau nggak ada gitu. Kalau Nanti saya memang tinggal nanya. jujur tidak terlalu mendalami ya agama-agama lah. Apa agama saya pun saya tidak terlalu mendalami, cuman saya tertarik aja sama ajaran Muslim, makanya saya ingin bertanya sedikit gitu bu. Boleh nanya. Berarti itu jadinya nggak tahu ya? Ya boleh dikatakan begitulah, mungkin karena keacuhan saya terhadap agama mungkin ya. Oh gitu, ya udahlah kalau nggak tahu ya. Boleh Kalau nggak bertanya tahu Ibu? ya, boleh nanya aja. Oke. Tanya yang sulit biar saya nggak jawab. Kalau Oke. gampang nanti saya jawab. Mending yang sulit biar nggak aku jawab kan. Iya, bisa coba ya. Pertanyaannya mungkin bagaimana caranya meyakinkan umat Muslim bahwasannya ketika Nabi Muhammad diturunkan penglihatan di Gua Hiro, apa yang diturunkan di Gua Hiro Bu? Saya lupa. Kamu tuh nanya apa sih? Nggak jelas banget nih orang. Kamu mau nanya aja bingung mau nanya apa? Iya, bagaimana caranya menerangkan kepada umat Muslim bahwasannya yang diturunkan di Gua Hiro melalui malaikat Jibril itu adalah isi Quran begitu, itu maksudnya Bu. Fakta otentiknya apa gitu. Fakta otentiknya apa? Maksudnya supaya orang-orang itu percaya bahwa Iya. Nabi Muhammad itu bertemu malaikat Jibril membawa wahyu dari Tuhan, begitu Iya, maksudnya. betul. Oh iya, sangat simpel, sangat mudah. Kita buktikanlah apa yang dibawa. Yang dibawa ini apakah benar-benar datang dari yang maha tahu atau dari yang sok tahu atau tidak tahu apa-apa. Al-Quran bisa diuji kebenarannya. Di saat zaman dulu Al-Quran diturunkan, itu belum ada penelitian, belum ada ilmuwan, belum ada teknologi-teknologi. Jadi kita uji, ini barang yang dibawa baginda Muhammad, ini barang ini beneran kapasitas dari mana ini?
kapasitas dari Tuhan yang Maha Tahu, dari Maha Pencipta atau bukan? Kita cek isinya. Atau kita cek lah ya, ini benar-benar seperti apa? Apakah kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan? Nah, kita lihat kalau di dalam Al-Quran zaman dulu ya, waktu Allah itu menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, itu banyak hal-hal yang belum bisa dibuktikan berdasarkan sains ya kan. Tapi ternyata apa? Contoh di dalam surat At-Tur ayat 1 sampai 6. Ada api di dasar laut. Nah, api di dasar laut itu kalau kita lihat, mungkin zaman dulu nggak tahu ya apa. Ternyata semakin zaman bukan Al-Qur'an yang berubah. Tapi ternyata apa? Semakin zaman Al-Qur'an ini terbukti kebenarannya. Ternyata ada api di dasar laut. Sudah dikabarkan Nabi Muhammad nggak pernah loh menyelam sampai ke dasar laut, melihat lava-lava di dalam permukaan bumi, kerak bumi, nggak pernah. Bukan itu maksud saya, Bu. Apa? Maksudmu Maksudnya apa? begini, misalnya nih saya pergi ke suatu tempat terpencil atau yang tersendiri, goa lah katakan. Tiba-tiba saya keluar dari goa 1 bulan kemudian, terus saya bilang, saya dapat wahyu nih dari malaikat Iya. ini. Itu apa faktanya yang bisa Nah, dibuktikan makanya oleh... ini yang saya sampaikan Kan kepada tidak ada kamu. faktanya. Nah, faktanya ini barusan tadi saya sudah kasih contoh 1. Kemudian yang kedua, kita lihat barangnya. Jangan asal-asalan, saya habis bertemu melihat cahaya. Akulah orang yang engkau aniaya itu. Dan kemudian dibilang itu Tuhan. Padahal sebelumnya apa? Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Apa itu? Nah, kita Maksud lihat saya makanya, begini, Bu. ini yang dikatakan, yang dibawa Nabi Muhammad, kita cek kebenarannya. Apakah itu benar atau tidak? Salah satunya tadi, lava api ya, api di dasar laut. Terus garis edar tata surya di dalam surat Yasin ayat 38 sampai 40 dan surat Al-Anbiya ayat 33. Itu apa? Ada garis edar tata surya. Matahari, bulan beredar di garis edarnya. Zaman dulu nggak ada ya, astronot, peneliti NASA belum ada. Tapi ternyata apa? Terbukti kebenarannya. Ini nggak mungkin kalau datang dari orang yang sok tahu atau dari orang yang tidak tahu. Pasti Bukan ini itu datang dari maksudnya, pencipta. Bukan itu lagi maksudnya. Maksud saya Berarti begini, maksudmu apa? Mau menguji dari mana kebenaran kitab suci yang Contohnya- dibawa begitu? Iya, contohnya gini kan. Misalnya nih, saya pergi ke satu tempat nih. Kan dulu Nabi Muhammad katanya mengasingkan diri ke Gua Hira untuk menghindari yang namanya hal-hal duniawi, mencari ketenangan, begitulah kira-kira kan. Nah, ketika saya selesai melaksanakan pengasingan saya atau penyendirian saya di suatu tempat, terus saya memberitakan kepada orang-orang, saya dapat wahyu nih dari malaikat ini, bahwasannya ini. Nah, faktanya apa gitu loh, bukan membuktikan isi yang Oh, fakta. tercantumnya. Ya. Apakah ada yang melihatnya begitu loh? Oh, melihat. Berarti Anda berbicara soal saksi. Iya, kayak saksi lah. Oke. Nabi Muhammad menerima wahyu. Apa definisi wahyu? Coba. Wahyu. Hmm. Wahyu apa ya? Dalam Quran apa, saya kurang tahu, Bang. Oh, itulah. Makanya cari tahu dulu sebelum tanya ya. Itu 1, udah 1-0. Ya, wahyu Bukan itu 1-0. Ya udah 100-0. 1-0. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa. Saya kan mau mendalami, Wahyu Bang. itu itu ya dengerin dulu. Ya. Katanya tanya. Cepat dan tersembunyi wahyu itu. Ketika Rasulullah menerima wahyu, itu secara cepat dan tersembunyi. Kalau nggak cepat dan tersembunyi berarti bukan wahyu. Berhubung cepat dan tersembunyi adalah wahyu. Berhubung cepat dan tersembunyi maka nggak ada orang yang tahu selain Nabi Muhammad. Nah kan, simpel kan? Oke. Itu berarti definisi dituliskan wahyu. ya? Berarti itu wahyunya didengar terus dihafalin, ditulisin gitu. Yes. Yang nulisin Muhammad sendiri. Loh, ini pertanyaannya tadi udah terjawab belum? Ini pertanyaan kedua berarti. Belum, Bang, karena gini, ketika Ini soal penulisan Quran atau soal mendapatkan wahyu yang mana ini? Pertanyaan Anda aja bingung loh. Benar. Anda tanya aja bingung loh. Iya, Bang. Artinya kan ketika dia didapatkan wahyu, diturunkan wahyu, artinya kan setelah itu dia Diturunkan mencatatkan dalam buku, wahyu. berarti kan. Gimana lah ini? Benar kan? Dihafal.
Iya dihafal, tapi kan ditulisin jadinya kan dalam buku yang namanya Al-Quran kan begitu. Ya sebelum ke situ pertanyaan Anda sudah terjawab belum tadi buktinya? Dihafal Belum, tadi. Bang. Loh. Tadi Anda tanya apa? Coba pertanyaan pertama apa tadi? Iya, karena begini Bang, misalnya Enggak. saya Pertanyaan dengan pertama tadi Anda apa? Pertanyaan pertama Anda tadi apa? apa yang membuktikan Nah, apa yang bahwasannya membuktikan? benar, Oke, apa yang bahwasannya membuktikan? benar wahyu itu diturunkan sama Nabi Muhammad, saksinya apa, faktanya apa, begitu. Loh, saksi. Enggak ada saksi karena cepat dan tersembunyi. Sudah bunting. Ini Yokem ini kenapa sih? Dimi dulu Yokem. Enggak ada saksinya karena enggak ada saksi dari manusia. Yang ada saksinya itu Allah, malaikat dan Nabi Muhammad itu saksinya. Jadi yang membuktikan dia bisa kita percaya apa Bang? Ini pertanyaan saksi atau bukti? Artinya kan ketika dia terbukti harus ada saksi yang melihat. Siapa yang ataupun- mengharuskan? Siapa yang mengharuskan? Ya harusnya begitu Bang. Secara Enggak, yang logika. mengharuskan siapa? Saya tanya, yang mengharuskan siapa? Harusnya begitu. Ya enggak, yang mengharuskan siapa? Misal, kau harus punya SIM, yang mengharuskan siapa? Kepolisian, betul nggak? Iya pemerintah, polisi. Nah, pemerintah. Nah, pertanyaan saya, yang mengharuskan narasimu tadi siapa yang mengharuskan? Iblis. Jangan bermain retorika dengan umat Islam. Kacau. Sudahlah, saya jamin. Saya Artinya, jamin nggak bisa. Kalian berretorika dengan umat Islam nggak bisa gitu loh. Oke. Kalau begitu berarti bisa dikatakan itu yang diturunkan itu bisa karangan doang. Untuk membuktikan karangan dan bukan, orang Arab pada zaman itu tahu Nabi Muhammad itu nggak bisa membaca dan menulis. Oke. Sehingga Nabi Muhammad gak mungkin membuat seperti syair-syair seperti itu. Zaman dulu Quran diturunkan itu memang orang-orang pada saat itu lagi boomingnya itu syair-syair gitu loh. Paham nggak? Oke. Ya. Syair-syair, dengerin dulu, jangan oke. Paham nggak sampai sini? Iya paham. Berarti saya bilang begini. Nabi Muhammad nggak pernah membuat syair. Paham? Oke. Tiba-tiba Nabi Muhammad menerima wahyu, terus disampaikanlah kepada orang-orang. Orang-orang nggak percaya loh. Padahal Nabi Muhammad tuh nggak bisa loh membuat bersyair. Terus kenapa yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sekarang ini lebih indah, lebih bagus daripada syair? Nggak pernah, bahkan orang-orang Arab zaman dahulu nggak pernah mendengar syair yang sebagus itu, nggak pernah. Baik. Oke. Berarti saya simpulkan. Jangan oke dulu, Tunggu jangan dulu, oke Bang. dulu, jangan oke Ketika- dulu, ketika jangan Nabi oke Muhammad dulu. ke Gua Hiro, Anda berarti kalau ngomong begini. sendiri, saya kirim Anda ke neraka. Saya bisa menurunkan Anda di sini. Baik, saya ikuti. Ya. Oke. Anda paham nggak yang saya sampaikan tadi? Belum. Nah kan, udah tendang. Iya. Tenang. Mau diskusi apa gimana? Udah tenang. Makanya kalau ada orang ngomong didengerin, dia itu oke. Teman-teman tahu nggak dia ngomong gitu itu kenapa? Karena dia nggak ngerti, paham? Karena dia bukan untuk mencari kebenaran, bukan. Dia ingin mencari celah kesalahannya dengan cara bertanya, padahal dia nggak nyadar bahwasanya SDM dia, sumber daya manusia dia, otaknya dia itu nggak sepadan dengan otak kami gitu loh. Mohon maaf. Bang Ardi, memang apa standar yang kita gunakan untuk mengetahui kitab itu karangan atau bukan? Apa standarnya Bang Ardi? Kitab karangan atau bukan, standarnya itu adalah kebenaran. Misal, diuji dong. Kitab benar atau tidak? Berarti kontennya ya, isinya ya. Isinya, diuji isinya. Isi benar atau tidak, misal gini, kebenaran itu ada kebenaran korespondensi, ada kebenaran koherensi. Sekarang kita pakai kebenaran korespondensi dulu. Kebenaran korespondensi itu apa? Sesuatu dinyatakan benar jika sesuatu tersebut pernyataannya itu sesuai dengan fakta yang di lapangan. Tuh, itu namanya kebenaran korespondensi. Oke? Apakah Quran lulus kebenaran korespondensi ini? Yes. That's right. Lulus. Apa buktinya? Apa bukti kebenarannya? Faktanya di mana? Faktanya bahwasanya Quran ini benar dan lulus uji kebenaran korespondensi. Apa?
semua tentang saintis yang ada di dalam Quran tidak pernah ada yang meleset satupun. Satupun nggak pernah ada yang meleset. Satupun nggak ada yang meleset. Bahkan keilmuan sains hanya mampu menyebutkan bahwasanya sejauh sebelum dilakukan penelitian hanya mampu menyebutkan bahwasanya bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Ternyata apa? Ternyata menurut Quran matahari juga mengelilingi, matahari juga berotasi. Pertanyaan saya, mengelilingi apa? Nah, itu kan ditemukanlah oleh pihak dari NASA, ternyata matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti. Quran sudah duluan, bos. Quran sudah duluan. Mohon maaf. Quran sudah menyampaikan itu duluan. NASA baru mencari tahu dan baru tahu. NASA pada abad ke-20. Quran sudah 1400 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, kalau ini memang karangan Nabi Muhammad, sejak kapan Nabi Muhammad menjadi astronot? Sejak kapan? Sejak kapan? Api di dalam laut yang disebutkan oleh adik saya Natali tadi. Sejak kapan Nabi Muhammad pernah diving? Sejak kapan? Gak pernah. Lalu tahu dari mana? Simple. Kalau orang waras bilang, tahu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Begitu, saudara. Lanjut deh. Saya izin makan apa nih namanya, jamur goreng yang dibuat oleh istri saya tercinta, gitu kan? Wow, Lanjut. enak. Iya, lanjut nih. Gimana teman-teman Kristen? Makanya kalau menguji kebenaran itu benar apa enggak ya? Ya gampang kan, tinggal uji barangnya, nggak usah sibuk saksinya. Kita sibuklah barang yang dibawa. Apakah yang dibawa itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau ternyata hanyalah kibulan-kibulan dongeng belaka begitu kan? Kita uji. Jangan sampai malah ke sains ini bertolak belakang, apalagi menyalahi ilmu pengetahuan yang ada. Ini si Dev ini sama Yokem, ayo siapa yang mau bicara dulu nih? Ya, izin bertanya Ustazah. Kenapa kalian tuh cuma izin bertanya? Ini gimana kitab Karena suci kalian saya ini? nggak tahu apa-apa, jadi saya mau bertanya ya. Boleh ya? Nanti bertanya dijawabnya ya. Nanti ditanya Ya, oke. ditanya balik ya. Bisa nggak dibesarkan dikit? Nggak bisa. Dikit. Nggak bisa. Nggak bisa dikit. Nggak bisa, nggak bisa. Dia langsung mulai panik. Iya. Baik. Nggak bisa, nggak bisa. Ini kan Kita nggak biasanya menerima penghujat data ini. Excel. Nggak bisa. Coba Mbak bacakan saja. Enggak bisa, enggak Mbaknya. bisa. Kamu kan Kenapa? mau nanya, Baca. kamu yang baca lah. Kamu kan yang nanya, kamu yang baca. Saya kan nggak tahu baca, tolong bacakan. Ya Mbak. nggak tahu baca ngapain mau nanya? Baca aja nggak bisa. Kalau mau justru saya bertanya. Coba. Ya, Waduh. ya kan kamu mau nanya, kamu baca. Kamu baca aja nggak bisa, gitu kok mau nanya? Kan saya bertanya, mohon dibacakan karena saya ingin tahu gitu loh. Itu namanya Kok malah nyuruh, dimatikan bukan kamera nanya. saya? Itu namanya nyuruh. Loh, Saya kan nggak mau minta disuruh-suruh. tolong. Enggak Nih, mau. Mbak. Saya bukan babunya kafir. Gini, Coba. Dek Natali, kalau Ya. dia minta tolong, kan gini, Coba. Dev kan minta tolong kepada Ukti Natali, betul nggak? Mm-mm. Betul nggak, Dev? Betul kan? Nah, Ukti Natali mau nggak nolongin? Nggak Nggak mau, kan? nggak Nah, nggak mau. mau. Selesai. Bukan kacungnya kafir. Saya bukan Selesai. kacung kafir. Udah nggak mau minta Jangan- tolong, jangan nggak mau panik. ditolong, Nggak mau. nggak mau nolong dia. Udah Saya selesai. nggak mau nolong. Nggak mau nolong. Gini, maksud saya gini, sebentar Rafi, kamu ini kok panik gitu loh. Bentar. Ngapain Bukan panik? panik. Saya nggak mau Sejak nolongin kapan saya kamu. panik sama kotoran bernyawa? Sebentar dulu. Aduh, gimana sih? Bentar. Kotoran bernyawa, pantesan ada bau Saya enak. dengar katanya Mbak Ustazah ini mantan Kristen dan Nggak ada masuk ustazah Islam. di sini, nggak ada ustazah. Oh, ibu. Di sini nggak ada ya udah, ustazah. Ibu. Nggak ada ustazah Coba di sini. bacakan ini Mbak. Saya nggak mau Karena Anda disuruh, udah meyakini. bilang. Udah turunin. Udah Saya turunin, nggak mau disuruh. turunin. Enak aja kau. Nggak berfungsi. Dikira aku babu kafir, hah? Ucluk kamu itu. Ya, buat otan-otan naik ke sini ya. Jangan pikir kalian naik terus jadi penjajah di sini mau nyuruh-nyuruh orang. Sorry ya. Ayo, Yokem.
Gaming ini siapa nih? Gaming 93. Lanjut. Islam apa Kristen? Saya Kristen. Oke, Kristen. Mana dengan kebenaran kitab suci, kebenaran Bible Anda seperti apa? Bisakah dipertanggungjawabkan? Oh, bisa sekali. Oh, bisa sekali katanya. Bisa ya? Apakah terjaga keasliannya? Apakah terjaga keasliannya? Oh, sudah pasti terjaga. Oke, bisa Buktinya, dibuktikan? Bisa dibuktikan secara sains? Buktinya naskah-naskah aslinya kan masih ada tuh di Turki sana, apa Oke. namanya. Bisa dibuktikan secara sains juga ya? Bisa ya? Bisa dibuktikan secara sains, isinya asli ya kan? Cuma Oke. kalau umpamanya Al-Quran bisa nggak ya dibuktikan aslinya? Bisa, Yang bisa. Nanti naskah-naskah- Anda silakan Anda nanti tampilkan data. Anda mau menantang silakan. Ada nggak ya? Bisa banget, bisa Ada nggak banget. Kamu naskah kunanya? naskah-naskah lagi. Kau pikir ini Al-Quran itu kitab contean gitu ya? Ha? Aduh, udahlah. Kita buktikan ya keaslian kitab suci. Kita buktikan apakah bisa teruji ya kebenarannya. Saya juga bisa aja ngarang kalau gitu. Oh, bukan ngarang, kita berdasarkan data, bukan ngarang. Ini datang-datang udah modal nipu. Gimana ini datang-datang udah modal nipu? Jangan nipu, pakai data. Sekarang coba tunjukkan saya, di mana sih ada ular makan debu? Di Kejadian 3:14 di situ dibilang ular makan debu dan itu selama-lamanya. Mulai kapan? Di mana? Tolong buktikan kebenarannya. Ini soalnya dengan sains ini sangat bertolak belakang. Anda pasti pernah sekolah lah ya, masa nggak pernah sekolah ya kan? Tahu ya rantai makanan, ular itu makan apa? Tahu ya kan? Nah, ini kenapa di Bible Anda Kejadian 3:14 itu makanan ular itu adalah debu tanah. Itu makanan selama-lamanya. Coba ini gimana ini? Katanya terbukti secara sains. Bisa dibuktikan kebenarannya. Itu baru satu. Belum lagi singa makan jerami itu ya kan? Belum lagi penciptaan manusia itu dari susu keju kan? Nah, ayo nih ular makan debu dulu nih. Jangan bilang itu nubuatan vacuum cleaner ya Ten. Jangan bilang. Mana ada Itu ular kalau itu makan debu tanah? Secara logika manusia, mungkin dia akan Secara mengartikan logika manusia ini nih. Kau melotot, kau lihat ini ya. Kau melotot, aku besar ini data. Iya, Ini- saya tahu. Saya tahu, Karena palingan juga belum firman- tahu lu. Injil- Udah nggak usah Injil karena, itu nggak usah karena bukan- buktikan, bukan- buktikan Injil itu secara bukan sains. apa yang Buktikan dibaca, secara itulah yang sains. diartikan. Debu tanah itu menjadi makanan ular selama-lamanya. Buktikan. Karena Injil itu apa yang tertulis bukan berarti itulah arti yang harus Apalagi kamu karena pahami. Injil itu buktikan. Oh iya buktikan. Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis, jangan sedih, jangan mencret, jangan berserak. Ayo buktikan secara sains. Aduhai. Aduhai. Ya, salon tutup Bang, di tempat saya salon pada tutup semua. Belum jadwalnya ke salon ya. Masih glowing, belum jadwalnya ke salon. Oke. Ini debu tanah ini makanannya ular ini. Ayo, gimana ini ular nih? Ularnya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Aduh, Tuhan lo ya yang ngomongnya. Ngomongnya. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Mana? Ular mana? Ular makan debu. Kenyang ular makan debu. Mana ada ular makan debu? Di mana? Secara sains juga ini aduh ini diketawain guru biologi loh kalau kayak gini loh. Aduh, guru IPA SD aja aduh. Anak belum sekolah juga tahu kali ular itu makan apa. Ayo ini buktikan kebenarannya nih ular makan debu. Ayo. Ular makan debu. Ya itulah sebenarnya itu artinya adalah sebuah kekalahan. Kau yang kalah. Bukan Iya, terhadap- kamu kalah. Kamu kalah ngaku, kamu Bukan, kalah bukan di saya sini. yang salah. Terus siapa? Biblemu. Siapa? Coba ini terbukti kebenarannya nggak sih? Aduh, jangan ngibul lah di sini. Kita semua tahu loh, ular itu nggak makan debu tanah. Kenapa ini ular makan debu tanah selama-lamanya nih seumur hidup loh? Aduh, Kan saya, Mana saya, secara saya sains sudah bilang, terbukti? bukan apa yang tertulis di situ bukan berarti itulah artinya yang harus engkau logikakan. loh, Karena kok bukan logika itu yang kan? Nggak perlu dilogikakan, nggak perlu ditafsir. Ini Tuhan ngomong loh. Debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ular, nih. Firman Tuhan kepada ular. Nih, debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ular mana? Hah?
Ular mana? Ular siluman. Ular siluman, jangan Pai Sucen, jangan Pai yang Sucen nih. diberikan Tuhan kepada ular sebagai hukuman. Iya, terus mana? Itulah artinya kutukan yang diberikan Artinya Tuhan dia makan kepada debu ular mana? sebagai hukuman. Mana? Iya. Kamu tahu nggak paham nggak? Yang saya maksud. Kamu nangis? Iya. Kamu mencret? Aduh, beginilah. Aduh, Besera, sakit. Aduh, dia bilang aduh katanya. Beginilah lagi Sakit dia sakit. Ini gejala awalnya gimana ya dia? Gejala awalnya ya? Gejala awalnya gimana? Saya tahu jawabannya, Dinda. Ya, Mau tahu gimana, jawabannya? Ya, jadi tadinya memang ular itu makan debu. Tapi karena kutukannya sudah tercabut dengan menjadikan korban di atas tiang pohon, maka saat ini ular tidak makan debu lagi, tapi makan bakso. Waduh, makan bakso enak. Ya, itulah yang terjadi. Nah, kan yang dikutuk di situ adalah iblis, dan yang dikutuk di situ adalah tanah. Nah, kutukan itu kemudian tertebus ketika ada yang mati di atas pohon. Maka kutukan itu tercabut. Jadi sekarang iblis ini sudah dilepas dari dosa. Makanya ular sekarang tidak makan debu lagi. Makan bakso, makan KFC, makan cilo, makan batagor. Enak. Ya kok podo manganannya ambek aku rek? Gak bahaya ta iki. Kok aku tuku mangan ular melok mangan. Ya apa sih? ora iso. Cuma saya enak dhewe. Kan mencret kan Oten. Lanjut Bang Zuma, silakan Gurunda. Ya, tadi emang ngomong sama Ngoten. Iya, ini si Oten apa ini? Oh, Oten kirain kucuk ngomong itu. tadi sama ular. Oh enggak. Enggak. Gimana toh? Gimana tuh? Ten? Ayo Ten, apa mau dibongkar lagi Ten? Biblemu nggak asli Ten, katanya bisa dibuktikan keasliannya Ten. Aku kayaknya masih belum puas deh mainin kamu nih. Kalau singa makan jerami bisa nggak? Oh bisa itu, bisa itu Coba, Bang Zuma, bisa banget Bang Zuma. Saya mau tanya, apakah Singa makan Al-Quran jerami juga itu bisa tidak pernah banget. dirombak, tidak pernah direvisi? Aduh, Kalau domba makan babi bisa nggak? Domba makan babi bisa nggak? Aduh, domba makan babi. Itu kayaknya domba-domba yang biasanya bersera hari Minggu itu Bang Zuma. Ini Oh, domba palsu. Katanya Alkitab, Iya, katanya domba Alkitab rohani. nggak asli. Emangnya Al-Quran juga asli? Tidak diam pernah kau. direvisi. Diam dulu kau. Ini singa makan jerami juga ya. Nih, serigala dan anak domba. Kok setrum? Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Aduh. Singa akan makan jerami. Aduh. Waduh, singa vegetarian, guys. Ngene yo, aku gelem lihara singa rek. Nah, seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk segenap gunungku yang kudus firman Tuhan. Aduh, singa makan jerami. Serigala makan rumput. Aduh. Gak bahaya tadi. Ini sih sama seperti Singa diet katanya yang typing. Gimana Singa makan- ini? sama dengan itu loh, serigala berbulu domba. Ya, kita tahulah siapa itu serigala berbulu domba. Udah, nggak usah kebanyakan bacot. Ini singa makan jerami ini dari mana? Enggak, itu Singa gini. dari Hong Kong juga itu sama artinya, kali sama makanannya Bantu jerami. gaming. serigala berbulu domba. Gaming, aku bantu. Aku bantu. sedikit Dinda. Sama itu Sedikit Dinda. serigala berbulu domba. Untuk kita ketahui bahwa itu adalah siapa serigalanya yang berbulu domba, lihat siapa yang makan babi. Kalau dia adalah domba tapi makanannya babi, berarti itu adalah serigala yang nyamar domba. Lihat dari makanannya. Betul. Lihat dari Mantap. makanannya. Domba itu makan rumput. Tapi kalau ada makhluk yang harusnya makan Memang rumput sama, tapi makan makanya babi, makanya berarti saya itu bukan katakan domba, sama dengan itu serigala serigala. berbulu domba. Nah, Sama bagus. dengan serigala berbulu domba. Bagus. Siapakah Sekarang saya itu tanya samamu. serigala berbulu Sekarang saya domba? tanya, Mereka yang berpura-pura makan baik, babi namun itu, ternyata munafik. saya tanya, yang makan babi itu domba atau serigala?
Ketanya samamu. Tanya samamu, yang makan babi Jangan itu domba atau serigala? Saya ini diopkan. Ya, saya tanya, yang makan babi itu domba atau serigala? Jawab. Jawab. Lah, Yang ini makan manusia babi itu domba atau serigala? Jawab. Intinya adalah serigala berbulu domba. Iya, Mana intinya ada, memang mana ada serigala sama domba makan babi? memang serigala berbulu domba memang. Sekarang pertanyaannya, yang makan babi domba atau serigala? Jawab. 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 Harusnya sih karena serigala berbulu domba berarti. Iya, saya tahu serigala berbulu domba, saya ngerti artinya ada serigala nyamar-nyamar domba. Untuk kita tahu siapa serigala nyamar domba, lihat makanannya. Pertanyaan saya, domba itu makanannya rumput dengarkan saya juga. babi. Kenapa Kristen itu memakan daging babi? Ya karena di Alkitab kan dikatakan apa yang keluar di dalam mulutmu itulah yang haram bagimu. Oke, Karena pertanyaan saya, itu Kristen. Pertanyaan saya, Yahudi makan babi nggak? makanlah. Nenekmu kiper. Dasar Makanlah kalian ya. itu. Yahudi yang Kristen emang nggak makan? Iya, Ya iya, makan. iya, saya tanya, Yahudi makan babi nggak? Yahudi? Ayo, penganut Taurat makan babi nggak? Ya itu kan Ayo. di Taurat karena mereka Ayo. masih menuruti Rasakan. Taurat itu loh. Pelipismu ku buat biru. Memang kau aneh kau. Jadi teman-teman, yang disebut serigala nyamar domba adalah orang yang makan babi tapi ngaku sebagai pengikut Yesus. Itulah serigala nyamar domba. Karena yang disebut pengikut Yesus itu domba. Domba-domba itu makanannya rumput, bukan babi, gitu ya. Jadi ketahuan dari makanannya. Makanya dalam Yesaya 66 ada nubuatan Tuhan akan datang membunuh dan menghanguskan serta membakar semua pemakan babi. Siapa pemakan babi itu? Ayo. Yahudi tidak, Islam tidak. Lalu siapa? Oten. Menyamar enggak Oten ini sebagai pengikut Yesus? Menyamar. Apa buktinya dia menyamar? Mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Memang ini kurang kerjaan memang. Kalau ditanya kayak begitu, kalian bilang penghujat. Emang Al-Quran enggak ada. Taurat sama Injil di dalam. Penghujat. Penghujat. Ya, jadi kesimpulannya, serigala itu yang nyamar-nyamar domba adalah orang non-Yahudi mengatasnamakan Yahudi tapi makanannya babi. Titik. Lanjut Dinda Nantali.